Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi pilihan dan teraktual disiapkan tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama kami sajikan untuk Anda. Tidak mendapat jatah minyak tanah selama 2 bulan, puluhan warga Mimika baru memblokade jalan menuju Pelabuhan Pomako. Khawatir belangko KTP habis, ratusan warga serbu kantor Dukcapil Merauke. Pasca penangkapan belasan anggota KNPB, situasi di Tambrau dipastikan aman. Sekelompok warga di distrik Mimika Timur nekat memblokade jalan menuju Pelabuhan Timika sehingga menyebabkan arus lalu lintas macet. Mereka memprotes Pertamina yang tidak memasok minyak tanah ke wilayah mereka selama 2 bulan terakhir. Blokade itu merupakan ungkapan kekesalan warga karena tidak ada perhatian terhadap pangkalan minyak tanah milik mereka. Polisi akhirnya datang dan membubarkan aksi mereka karena menimbulkan kemacetan yang parah. Polisi menghimbau warga memprotes kebijakan penyaluran BBM lewat jalur resmi, bukan dengan mengganggu fasilitas umum. Warga di Mimika sebagian besar masih menggunakan kompor minyak tanah, sehingga kebutuhan minyak tanah masih sangat tinggi. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Suasana di Disdukcapil Merauke tidak seperti biasanya. Rabu kemarin, warga memadati kantor ini untuk mengurus KTP. Sebagian besar dari mereka adalah pelajar. Membludaknya warga di kantor Disdukcapil Merauke dipicu kekhawatiran warga kehabisan belangko KTP. 2 pekan lalu, belangko KTP memang habis karena banyak pelajar yang mengurus KTP untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Lagi urus apa ini Pak? Urus KTP. KTP sudah dapat Pak? Belum? Belum. Dia punya belangko belum ada, kita bolak-balik. Sudah berapa hari bolak-balik di sini Pak? Sudah 3 hari. 3 hari ini ya. Ya. Terus janjinya katanya kapan? Ya mungkin 1-2 hari lagi kalau belangko suari baru bisa jadi kan. Sudah berapa hari bolak-balik ke kantor Capil ini? 3 hari ya. Mau urus apa? KTP. Terus bagaimana katanya? Belangkonya ada atau gimana? Belangkonya habis. Habis. Nah, urus KTP untuk apa Martinus? Untuk kuliah. Kuliah ya. Sekretaris Disdukcapil Merauke, Toto, mengatakan setidaknya ada 500 hingga 700 orang setiap hari datang ke Disdukcapil untuk mengurus KTP. Kemarin terakhir kami ke Jakarta di akhir bulan, jadi ini sekitar hampir sudah 2 minggu nih kosong. 2 minggu kosong. Jadi kemarin kami dapat terakhir itu hanya 2.000. Penyediaan belangko untuk penduduk Merauke, memang Merauke berdasarkan database data konsolidasi bersih tahun 2022 semester 2 wajib KTP itu sebanyak 162.551 orang. Lah, untuk belangko KTP dalam rangka perubahan nomenklatur dari Papua ke Papua Selatan, kita baru mendapatkan 22.000 belangko KTP dari Kemendagri, dalam hal ini Dirjen Dukcapil. Jadi sejauh ini yang baru kami lakukan adalah sekitar itu 22.000 yang kami baru terima belangkonya. Selain KTP, pengalihan nomenklatur dari Provinsi Papua ke Provinsi Papua Selatan juga menyebabkan Disdukcapil Merauke harus mengeluarkan belangko KTP untuk 22.000 warga. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Situasi di Kabupaten Tambrau saat ini sudah mulai aman. Bahkan warga sudah mulai beraktivitas normal. Begitu juga dengan roda pemerintahan sudah mulai aktif. Rabu kemarin Pemkab menggelar apel pagi di kantor Bupati Kabupaten Tambrau. Apel dihadiri seluruh ASN dan berjalan lancar hingga selesai. Bupati Tambrau Engelbertus Kocu meminta ASN tidak terpengaruh situasi dan isu yang menyesatkan
serta tetap bekerja melayani masyarakat. Sampai saat ini berlangsung kondusif ya, berjalan aman kita. Terbukti dengan hari Senin kemarin kita apel, laksanakan tugas, hari ini juga semua berjalan seperti biasa. Cuma situasi nakes itu biasa, kadang-kadang memang mereka, bukan nakes saja ya, petugas kesehatan lain juga dan guru-guru. Ada beberapa yang orang luar, itu sama seperti situasi di Wamena, situasi di tempat lain, jadi ada sedikit trauma saja, tapi sudah selesai kemarin semua. Dan hari ini kami mau ke Bamuspama. Sementara akan kita buktikan dengan masyarakat untuk jalin silaturahmi lagi dengan baik. Jadi tidak ada masalah sudah. Kesen Tambro ini kan letaknya tidak seperti kabupaten lain yang satu. Ini cukup jauh. Kita ada, selalu saya sampaikan, ada 5 distrik, 6 distrik yang masih menggunakan helikopter. Dan ada 4 distrik yang dari laut berhadapan dengan pulau terluar juga. Semua kita ada 29 distrik, 216 kampung. Nah, situasi-situasi seperti ini memang butuh pendekatan-pendekatan dan pelayanan yang baik dari kita pemerintah. Sehingga masyarakat merasa tersentuh, sehingga hal-hal atau intimidasi dari pihak lain tidak masuk dengan mudah di Tambro. Tapi kalau pemerintah kita tidak dekat kepada masyarakat, nanti hal lain akan masuk seperti ini akan terjadi. Jadi saya sampaikan pada kepala distrik, kepada pimpinan OPD, kepada semua agar menerima masyarakat itu dengan hati yang baik, menerima siapapun yang datang. Nah, kita bekerja ini sebagai aparatur sipil negara untuk melayani masyarakat, mengabdi untuk masyarakat. Jadi, sebelumnya, aparat keamanan meringkus 19 aktivis organisasi yang berafiliasi dengan separatis. 3 diantaranya ditetapkan menjadi tersangka. Namun pasca penangkapan, beredar isu ancaman terhadap tenaga kesehatan di Kabupaten Tambrau. Aparat sudah lama mengintai organisasi KNPB yang menginginkan Papua Barat Daya merdeka dan berada di luar NKRI. Polisi menghimbau warga tidak percaya isu sesat dan provokatif yang dihembuskan KNPB lewat media sosial. Topan melaporkan dari Tambrau, Papua Barat Daya. Satgas Covid Pusat resmi mencabut penggunaan wajib masker di kawasan tertutup seiring meredanya COVID-19 di Indonesia. Kebijakan tersebut dituangkan dalam Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2023 tentang protokol kesehatan pada masa transisi endemi COVID-19. Kendati demikian, Dinkes Pemprov Papua Selatan berharap warga tetap mengenakan masker, khususnya ketika berada di kerumunan. Warga yang sedang sakit juga diminta menggunakan masker agar tidak menularkan penyakit ke orang lain. Terkait penggunaan masker dan lain-lain, namun berharap bahwa setiap warga tetap menjaga kesehatan, kemudian juga menyarankan kepada yang sedang sakit, sebaiknya di tempat umum tetap menggunakan masker. Saat ini sebagian besar masyarakat sudah tidak menggunakan masker, baik di tempat tertutup maupun di ruang terbuka. Dalam surat edaran tersebut, Satgas COVID-19 meminta masyarakat tetap menjaga kesehatan seperti menggunakan sanitizer dan vaksinasi, serta masker bagi warga yang sakit. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.